Hai teman-teman, selamat datang kembali di video tutorial pemrograman database menggunakan Python GUI dan MySQL. Video ini merupakan bagian kelima atau video kelima pada materi membangun aplikasi database perpustakaan menggunakan Python GUI dan MySQL. Video ini sekaligus merupakan bagian kedua dari materi membangun form data user atau pengguna untuk aplikasi database perpustakaan. Oke, di mana pada video sebelumnya kita sudah membangun atau menambahkan fitur menampilkan data dan simpan data ya. Menampilkan data pada tabel dan menyimpan atau menambahkan data user ya. Kita sudah menambahkan 2 fitur tersebut. Nah, pada video kali ini kita akan menambahkan fitur ubah data, hapus data, dan ubah password ya. Jadi nanti ketika kita ingin, merubah data, menghapus data, dan merubah password, kita harus memilih data terlebih dahulu, di mana nanti ketika kita ingin mengubah data misalnya, user harus memilih data yang ingin diubah ya, adminnya harus memilih data yang diubah pada tabel, diklik, dipilih seperti ini, nanti detailnya akan tampil di sini, baru, pengguna atau adminnya bisa melakukan perubahan data. Oke, langsung saja kita, mulai ya untuk menambahkan fitur tersebut. Oke, kita close aplikasinya, di mana di sini kita definisikan fungsi dulu untuk menampilkan, data yang ingin diubah, artinya data yang dipilih kita tampilkan ke dalam form user-nya ya. Oke, kita di sini kita definisikan fungsinya ya. Oke, kita definisikan dengan nama tampil data user terpilih. Oke, kita kasih keterangan ya di setiap kode-kode pentingnya. Oke, sorry bukan data user ya ininya. Self user ya, lupa.
Oke, ini dia untuk mendapatkan data yang dipilih ya. Jadi yang dipilih di tabel ini ya, ketika data dipilih, data tersebut disimpan ya pada variabel-variabel ini. Oke, di sini ada 4, 6 ya, ada 6 data yang diambil, eee, yaitu ID user, nama depan, nama tengah, nama belakang, tipe user, dan username. Untuk password-nya sendiri nanti kalau ingin diubah, dia ada ini sendiri ya, ada caranya sendiri, ada fungsinya sendiri yang nanti juga kita akan bahas pada video ini. Oke, selanjutnya setelah dipilih kita tampilkan data tersebut, pada form sebelah sini ya detailnya ditampilkan. Ya, ini dia perintahnya teman-teman. Oke, ini kita ini dulu. Oke, ini dia untuk menampilkannya ya, di mana untuk kotak teks kita gunakan perintah ini, widget line edit-nya ya, untuk menampilkan detail data pada widget line edit kita gunakan ini. Sedangkan untuk menampilkan detail tipe user ya, untuk, pada combo box, widget combo box-nya, kita gunakan perintah ini ya, solve, tipe user set current index ya, di mana ketika tipe usernya administrator, maka dia indeksnya 1 ya, dan ketika user yang lainnya dia 2. Oke, itu dia. Ini seharusnya bukan else ya, karena nanti ketika tipe usernya bukan administrator atau salah ketik dia terdeteksi pula ya. Jadi kita ini ya, else if aja. Elif ya tulisannya. Nah, dia ini. Oke, kita simpan. Fungsinya kita cek ya sekarang, kita uji.
Kita tambahkan ini ya, event selected item pada untuk tabel ya, pada ininya konstruktor kelasnya. Oke, kita tambahkan ya. Kita tambahkan dulu eventnya. Oke, di sini kita tambahkan di konstruktornya ya. Jadi ketika data nanti dipilih di tabel, detail detail datanya akan langsung tampil ya. Kita tambahkan event klik ya. Jadi karena datanya diklik pada tabel, jadi kita tambahkan event klik untuk tabel data user atau tabel user ya. Kita panggil fungsi ininya, fungsi tampil data usernya. Terpilih, oke, namanya. Kita mau fungsinya tampil data user terpilih ya. Oke, sekarang kita coba, kita running untuk melihat apakah fungsinya sudah berjalan dengan baik atau tidak ya. Oke, kita pilih datanya. Oke, error ya, masih error. Kita lihat apa yang ininya. Oke, error kalau tadi karena terjadi error dan aplikasinya menutup secara langsung. Jadi dia berjalan tidak normal ya, karena kita tidak apa namanya, menggunakan eksepsi di sini, exception handling-nya kita tambahkan. Oke, kita lihat tbl user ya, kita cek. Kita cek satu-satu perintahnya. Sorry, kita tes. Oke, itu jadi programnya sekarang tidak lagi menutup tiba-tiba ya ketika error. Nah, sekarang kita trace kesalahannya di sini.
Biasanya kesalahannya terjadi akibat kesalahan mengetik ya. Jadi kita trace dulu di sini, kita trace. Oke, kita cek, caranya kita blok dulu ini ya, kita matikan. Sorry, di sini yang ini kita matikan untuk trace dari atas ya. Kontrol ini untuk mematikan semuanya kita Alt, ini ya, Alt 3 ya kalau di ini, Alt pagar lah. Oke, sekarang kita save. Nah, kita lihat apakah di sini. Oke, jadi kesalahannya terjadi di sini ya. Jadi kesalahan ada di sini, sorry. Ini berarti di garis sini salahnya ya. Item solve table user selected items. Oke, benar ini ID user sama dengan items. Ya. Kita cek kesalahan ketiknya. Kita blok dulu. Biar kita oke, tidak salah. Biar ya, karena kalau kesalahan kecil seperti ini nih harus jeli mata melihat ya atau mencari sama dengan items no. Kita cek satu persatu. Tidak, berarti oh ini ya. Jadi di sini item ini it match ya tulisnya items. Items ya, salah ketik. Jadi kesalahannya ini. Kita bisa sekarang kita hidupkan yang ini. Kita blok kontrol. Kalau di tombol saya itu alt ini ya, alt 4 ya. Untuk mematikannya alt 3. Jadi sekarang kita save. Intinya kita buka bloknya ya. Kita buka blok kodenya supaya tidak menjadi komentar. Sekarang kita simpan, kita jalankan programnya ya. Pilih. Oke, itu dia tampil. Ini administrator, ini user. Ini tampil detailnya ya. Sudah tampil, jadi data yang dipilih tampil di POM usernya. Baru sekarang setelah berhasil menampilkan ini kita buat fungsi untuk melakukan pengubahan data dan penghapusan data ya. Oke, langsung saja kita definisikan fungsinya ya.
Oke, ini dia perintahnya di dalam fungsi ubah data user ya. Jadi ini query-nya, kemudian ini pesan untuk menampilkan bahwa pembaruan data user sudah berhasil, kemudian setelah dilakukan pembaruan di database ditampilkan pada tabel ya dengan memanggil fungsi tampil data user. Oke, sekarang kita coba ya, kita buat event untuk tombol ubah datanya ya. Untuk tombol ubah data, kita buat event kliknya di dalam apa namanya, dalam konstruktor kelas ya. Oke, kita simpan, kita running aplikasinya ya. Oh, salah ini ya. Ada kesalahan dikit. Kelebihan karakter sama dengannya ya. Oke, kita coba tekan ketika data kosong ya. Kita tekan tombol ubah. Oke, ya tampil pesan terjadi kesalahan pada saat melakukan perubahan data user. Artinya ini eksepsinya yang ini ya, yang berjalan. Kita lihat. Oke, kita cek. Di sini biasanya kesalahan karena dia berjalan di sini ya. Berarti yang salah di sini, karena seharusnya kalau data kosong, ini yang dipanggil ya, arti yang dijalankan adalah pesan ini atau perintah ini, yaitu menampilkan pesan bahwa data tidak boleh kosong ya. Berarti terjadi kesalahan di sini. Kita lihat biasanya penulisan ya, display text, nama depan solve, edit nama display text, nama tengah, solve, edit nama tengah, display text, nama belakang, self edit nama belakang, display text, tipe user, self combo, self nama belakang, current text, display text. Oke, kita cek ya, kita cek. Kita tes, kita matikan ya, kita trace errornya. Oke, ini tantangan ngoding ya, dari awal pasti ada errornya ya. Jadi kita trace errornya, kita trace dulu ya, dua inilah, dua dari atas. Kita trace. Oke, berarti solve edit. Oke, kita tes. Oh, ini ya, errornya di sini. Tipe user ya, S-nya besar, yang seharusnya kecil ya. Oke, selanjutnya kita hidupkan kembali perintah ini. Oke. Sekarang kita run ya. Oke, data user tidak lengkap. Silahkan lengkapi terlebih dahulu data sebelum
melakukan perubahan data ya. Oke, tampil pesannya. Sekarang kita pilih datanya ya. Oke, nah ini kita tambahkan ya, atau kita di sini untuk ininya kita taruh di sini nama tengahnya Wadi ya. Oke, kita ubah. Oke, berhasil. Nah, tampil ya, jadi berhasil ya. Nah, sekarang kita hapus. Oke, tuh. Oke, coba kita ubah ininya di sini. Oke, berhasil ya. Nah, kita kembali ubah. Username 123 ya, kita tes. Oke, berubah ya. Kita kembalikan ke posisi awal. Kemudian Helmi di sini Mazid. Nah, Mazid kita ubah nih ya. Di sini tipenya user ya. Kita cek administrator ya. Kita ubah. Kita ubah dia jadi administrator. Oke, berhasil diubah ya. Jadi data yang telah diubah berhasil ditampilkan di sini. Artinya di sini fungsi untuk ubah datanya sukses ya. Nah, sekarang kita hapus data ya. Kita akan tambahkan fitur atau fungsi untuk menghapus data. Kita langsung saja. Oke, nanti jadi di sini nanti ketika kita pilih data yang ingin dihapus, ketika kita tekan tombol hapus, maka akan tampil pesan konfirmasi apakah, apa namanya, Anda yakin untuk menghapus data ini? Jadi kalau pilih ya maka data akan terhapus, sedangkan kalau pilih no maka akan kembali ke posisi awal atau tidak ada data yang dihapus. Oke, langsung saja kita definisikan fungsi untuk menghapus datanya. Oke, sekarang kita buat kita hapus. Jadi penghapusan data ini berdasarkan user ID-nya ya atau ID usernya ya. Jadi kita ambil, ID usernya saja di sini.
Oke, ini dia. Jadi kalau datanya belum dipilih, ketika adminnya menekan tombol hapus, maka dia akan tampil pesan data kosong ya. Silahkan pilih data user yang ingin dihapus. Jadi harus milih dulu datanya, baru bisa melakukan penghapusan data ya. Oke, di sini kita buat ininya ya, jendela konfirmasinya sekarang. Kita panggil fungsi ini ya, tampil jendela konfirmasi. Kita copy ininya. Kita panggil fungsi tampil jendela konfirmasi. Kemudian di sini ada ini ya, pesannya. Oke, kalau memilih tombol oke, maka dia akan melakukan proses penghapusan data ya.
Oke, ini dia fungsi hapus data user ya. Pendefinisian kode-kodenya sudah kita ketikkan semua. Sekarang kita buat event klik untuk tombol hapus ya. Kita buat event kliknya di dalam konstruktor konstruktor kelasnya ya. Simpan, kita running. Oke, kita tes. Oke, data kosong, silakan pilih data user yang ingin dihapus terlebih dahulu. Oke, kita ini ya, kita hapus Helmi ya. Dari sini kita hapus. Oke, terjadi kesalahan. Oke, berarti di sini ada kesalahan ya. Oke, seharusnya tampil jendela konfirmasi ya. Berarti kita cek dulu pemanggilan fungsi untuk jendela konfirmasinya ya. Oke, kita cek di sini tampil jendela konfirmasi ya. Oke, set icon window. Oh, ini akan sini di jendela konfirmasinya ada yang salah ya. Kita lihat ini kanal tadi tulisannya. Kita seharusnya cancel ya. Kita cek, kita ubah. Sekarang kita oke, muncul ya, itu kesalahannya tadi. Nah, di sini, muncul jendela konfirmasi, apakah Anda yakin ingin menghapus data ini? Ya, kalau cancel maka data tidak terhapus ya. Cancel, jadi kalau kita pilih yes, kita lihat, oke, berarti terjadi kesalahan lagi di sini, berarti kita lihat kode untuk menghapus datanya ya. Jadi di sini sudah benar, berarti di sini ada salah lagi ya. Kesalahannya biasanya karena kita salah ketik ya. Oke, sudah koneksinya MySQL connector. Connect hostnya localhost, username-nya, password, database Lombok Perpustakaan _DB. Database Lombok Perpustakaan _DB, oke. Oke. Kita lihat koneksinya. Kita trace ya, kita trace di sini. Kita jadikan komen atau kita matikan kodenya. Oke, berarti di sini ya kita cek. Jadi konektornya ini ya yang bermasalah. Berarti di sini ada kesalahan. MySQL connector.connect dalam kurung host localhost username root password
root 1, 2, 3, 4 ya, kurang di sini. Beri password-nya yang kurang di sini teman-teman, jadi kita ubah. Nah, sekarang kita hidupkan kembali kode ini, kita simpan dan kita running. Oke, sekarang kita hapus datanya. Oke, data terhapus. Nah, di sini tampil terhapus ya. Seharusnya ini kosong ya ketika berhasil dihapus ya. Oke, berarti kita sekarang kita panggil di sini ketika data terhapus, ya tampil, kita hapus teksnya ya. Kita panggil fungsi hapus teks yang sudah kita definisikan sebelumnya ya. Yang ini ya kita panggil untuk membuat teks pada form kosong. Kita sudah panggil, kita running. Kita tambahkan dulu user. Di sini kita ini ya, kita coba hapus Mazid. Di sini data keduanya kita hapus. Oke, kosongnya berhasil dihapus ya. Nah, sekarang untuk keperluan pembahasan selanjutnya kita tambahkan data satu lagi ya yang tipenya user. Passwordnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita simpan. Oke, sudah. Kita tambahkan satu lagi. Passwordnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, sudah. Jadi kita tambahkan dua user ya, yang dengan tipe usernya itu user biasa, bukan administrator. Oke, itu dia teman-teman, fungsi ubah dan hapus sudah kita tambahkan pada form data user. Selanjutnya kita akan menambahkan fitur untuk melakukan perubahan password, di mana perubahan password nanti akan dilakukan di sini ya, dengan cara di sini klik kanan pada user yang akan diubah, jadi di tabelnya diklik kanan nanti akan muncul menu ubah password ya. Nah, baru nanti akan tampil kotak dialog ya yang berisi apa namanya widget line edit untuk memasukkan password baru. Jadi di sini diklik kanan muncul menu ubah password, pilih, nanti akan ada form untuk ubah passwordnya. Oke, langsung saja kita tambahkan fitur untuk ubah password tersebut ya. Oke, langsung saja kita definisikan fungsi untuk merubah passwordnya ya. Sini. Di sini fungsinya melewatkan dua parameter ya, yaitu ID user dan password baru ya. Oke, ini dia perintah-perintah untuk melakukan perubahan password ya.
Ini kita pakai ini ya, password underscore baru. Oke, ini dia pendefinisian fungsi untuk ubah password ya, password user dengan nama ubah password user. Nah, selanjutnya kita akan definisikan fungsi untuk, membuat menunya ya, ketika diklik kanan pada tabel akan terdapat menu ubah password ya. Oke, kita definisikan ininya ya, fungsinya, fungsi event filter untuk, apa namanya, untuk tabelnya ya.
Oke, ini dia pendefinisian untuk menciptakan konteks menu, menu ubah password dan kotak dialog untuk memasukkan password barunya ya. Ini dia. Nah, selanjutnya kita buat, event ya, event untuk apa namanya, untuk tabelnya. Jadi pada saat, mengklik kanan ya, untuk klik kanan, event klik kanan pada ininya, pada tabelnya akan nanti akan muncul menu. Nah, di sini kita buat event-nya dulu di dalam, konstruktor kelasnya ya. Oke, kita buat ini ya, event untuk event klik kanan dari tabelnya ya. Oke, dia nama event-nya ada event filter ya. Oke, kita simpan. Sekarang kita coba run ya untuk memastikan apakah fungsi yang telah kita tambahkan tadi itu berjalan dengan baik atau ada error. Oke, sekarang kita coba klik kanan di sini. Oke, muncul ya. Jadi, nah, klik kanan di sini. Oke, kita klik kanan di ubah password, muncul. Sekarang kita pilih ya. Nah, ini muncul kotak kotak teks untuk merubah password ya. Tadi, fungsi tadi berhasil kita buat ya. Jadi untuk merubah password, sekarang kita coba kita pastikan ya, di sini kita ingin merubah password untuk username Agung ya. Kita ubah menjadi tadi password-nya, 123456 ya. Oke, kita coba sebelum merubah kita pastikan dulu ya, kita coba, jalankan fungsi login ya. Sorry, pom login bukan fungsi. Jadi kita jalankan pom login. Tunggu. Oke, kita coba Agung ya. 123456. Oke, berhasil. Nah, sekarang kita coba ubah password-nya ya. Kita ubah password untuk Agung. Kita ubah menjadi 1234 ya, 1234. Kita oke. Oke, di sini password telah diubah. Oke, berhasil diubah. Jadi password-nya Agung ini sudah diubah ya. Oke, sebelum kita lanjut di sini seharusnya ketika password sudah diubah ini kosong ya. Apa namanya, pom user-nya kosong, nggak ada teks lagi. Jadi di sini kita tambahkan, kita panggil ini ya. Kita panggil hapus teks di sini ya. Oke. Coba kita ubah lagi password Agung. Kita ubah menjadi 123. Oke, berhasil. Nah, sudah kosong. Nah, sekarang kita coba login ya, apakah password-nya sudah berubah atau enggak untuk membuktikan ya. Sini Agung, kita gunakan password awalnya ya, 123456. Kok berhasil? Berarti ada yang salah. Kita lihat, kita cek ya, kita cek. Ubah password.
Kita lihat ID usernya ya, jangan-jangan yang dipilih salah. User ya. ID user. Oke. Kita lihat usernya user 03 bener. Oke, 1, 2, 3. Agung sudah berubah ya seharusnya. Sekarang kita coba di sini login. Agung. Kok berhasil? Berarti ada yang salah dengan fungsi login kita. Oke, kita cek ya. Kita cek, berarti kita cek kembali untuk fungsi login kita ya. Oke, kita cek fungsi loginnya. Kita cek fungsi ininya ya teman-teman, fungsi user loginnya benar, berarti kita lihat di usernya, kembali lagi ke file user.py ya, di fungsi kita lihat fungsi ubah password usernya ya di sana, apakah terjadi kesalahan atau enggak. Oke, kita lihat. Jadi kita trace dulu dari atas ya teman-teman. Kita trace untuk memastikan apa yang salah, karena kalau user dia tidak bisa login ya, seharusnya tidak bisa login. Seharusnya tidak bisa login dengan password lama. Artinya di sini password tersebut tidak berubah, walaupun tampil pesan password telah diubah ya. Ya sekarang kita coba, tadi kita ubah dengan ini ya, 123, coba kita lihat Agung. Agung, kita gunakan password terbarunya 123 ya. Login gagal, silahkan masukkan ulang username dan password. Artinya perubahan yang kita lakukan tidak terjadi ya, tidak sukses. Nah, kita cek ya, tapi tidak tampil error. Artinya di sini kemungkinan query-nya salah ya. Karena kalau query salah dia aplikasinya tetap running dan tidak ini ya, tidak menampilkan pesan error karena yang salah adalah perintah query MySQL-nya ya. Jadi artinya kalau query-nya salah artinya tidak terjadi transaksi apapun, gitu ya. Nah, sekarang berarti kita cek ya, cek di ubah password ini query-nya. Kita lihat update ya, kita lihat query update tabel user, set password, MD5 benar, ID usernya benar ya. Oke, kita lihat datanya. ID user password. Oh iya kebalik ya teman-teman, kebalik, ini ID usernya seharusnya ID user di sebelah kanan ya, bukan di sini. Jadi sesuai urutan tanda ininya, persen S-nya ya, stringnya. Jadi sini password terlebih dahulu ya, baru ID user. Salah, makanya itu yang menyebabkan apa namanya, proses perubahan password tidak berhasil atau tidak, transaksinya gagal ya. Jadi itu yang menyebabkan. Jadi sih kebalik. Sekarang kita coba run ya. Run, kita ubah passwordnya si Agung ini. Kita ubah menjadi 123. Oke, password telah diubah. Nah, sekarang kita tutup. Kita coba login ya dengan menggunakan
Ini ya, password yang lama. Agung, usernya Agung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, gagal ya, karena password sudah diubah. Agung, kita gunakan password 1, 2, 3. Oke, berhasil. Oke, teman-teman, itu dia, kita sudah menambahkan fitur ini ya, fitur ubah data, hapus data, dan ubah password ya pada POM data user. Dia tadi, seluruh proses pembuatan fitur tersebut sudah kita lakukan. Nah, jadi, sekian tutorial pada video kali ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya, dan apabila ada pertanyaan dari teman-teman, silahkan tulis di kolom komentar dan nanti akan diusahakan untuk dijawab. Oke, sampai jumpa pada video selanjutnya, di mana nanti kita akan belajar mengintegrasikan POM data user ini dengan, POM utama ya. Jadi membuat, apa namanya, POM ini menjadi POM MDI ya, Multiple Document Interface. Jadi supaya menjadi aplikasi MDI, nanti kita akan bahas pada video selanjutnya. Sampai jumpa, terima kasih atas perhatiannya. Dah.